Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini adalah video yang ke-32 yang berisikan pengetahuan dasar atau product knowledge tentang Senpam beserta kelengkapannya yang umum digunakan, yaitu dalam hal beberapa contoh menghitung kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Video kali ini, kode video ini adalah 14 SND03. Ini adalah mesin Senpam yang sedang beroperasi di atas tongkat. Kapasitas produksi Senpam umumnya ditentukan oleh besarnya tenaga mesin dan ukuran pompa keong, pipa suction atau juga pipa discharge, di mana pada umumnya Senpam yang digunakan untuk pertambangan pasir seperti spesifikasi pompa keong 12 in 450 HP up, sedangkan untuk yang 10 in 340 sampai 420 HP, sedangkan untuk yang 8 inch 220 sampai 320 HP. Yang membedakan antara Senpam dengan water pump adalah Senpam umumnya dilengkapi dengan gearbox dan untuk memberikan kekuatan melakukan penyedotan dengan rasio kandungan pasir dan air yang akan disedot bisa 90% pasir, sedangkan airnya 10%. Sedangkan Senpam tanpa gearbox menghasilkan rasio maksimum 60% pasir dan 40% air. Bahkan sebaliknya bisa jadi 40% pasir dan 60% air dengan kapasitas produksi Senpam. Jadi bisa dibandingkan antara yang dengan gearbox dan tanpa gearbox. Kapasitas produksi Senpam dalam contoh perhitungan kali ini berkisar antara 100 sampai 300 meter kubik per jam. Senpam yang diinstalasi di atas kapal kru kali ini dibutuhkan tenaga mesin yang sangat besar, yaitu 1200 HP up. Dalam hal perhitungan kapasitas produksi Senpam selalu ditentukan sesuai dengan spesifikasi dari pabriknya, sedangkan yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas produksinya juga adalah kondisi alam di lokasi penyedotan, seperti juga berat jenis pasir, ketebalan pasir di lokasi pengambilan pasirnya, dan kedalaman pasir. Juga gelombang air laut, termasuk juga ketersediaan air. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tentang biaya pemilikan dan operasional Senpam, besar biaya rental atau biaya satuan borong, dan di sini akan disajikan dalam biaya pemilikan dan operasional Senpam. Ini adalah tongkang yang sudah diinstalasi Senpam. Ini ada terlihat fleksibel hostnya.
Ini adalah foto kolam penampungan hasil produksi pasir dari Senpam yang jatuh ke sini, kemudian diambil atau diangkat oleh eskavator dan ditumpuk di atas sini agar kolam penampungan ini tidak penuh. Contoh perhitungan. Pekerjaan pengadaan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi pantai dengan data sebagai berikut. Volume pasir yang dibutuhkan 1,5 juta ton. Kapasitas tongkang yang digunakan 12.000 ton. Kapasitas dredger untuk mengisi tongkang ini adalah 1.500 meter kubik per jam. Sedangkan kapasitas produksi Senpam untuk 2 unit 300 meter kubik per jam. Kecepatan bermuatan dari tongkang 5 knots, sedangkan kecepatan pada saat kosong 6 knots. Jarak buang pasir melalui pipa sekitar 100 meter, sedangkan berat jenis pasir laut 1,3 ton per meter kubik. Waktu penyelesaian pekerjaan disediakan 6 bulan, jumlah hari kerja rata-rata 25 hari per bulan, dan jumlah jam kerja rata-rata 15 jam per hari. Hitung jumlah kebutuhan Senpam yang harus diinstalasi di atas tongkang 12.000 ton. Ini situasi pengisian tongkang dengan Senpam. Sedangkan ini pengisian tongkang dengan klemsel. Jawabannya sebagai berikut. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan Senpam yang harus diinstalasi di atas tongkang, harus dihitung juga jumlah kebutuhan tongkang untuk pengadaan pasir laut tersebut. Volume pasir laut yang dibutuhkan 1,5 juta ton. Ini kondisi gembur, sehingga tidak perlu dikonversi menjadi kondisi padat. Total volume pasir sama dengan 1,5 juta ton ini dibagi berat jenisnya 1,3 sama dengan 1.153.846,15 meter kubik. Artinya ini dikonversi menjadi satuan meter kubik. Jika volume pasir yang diangkut tongkang sebanyak 12.000 ton per shipment, maka perhitungan untuk Senpam sebagai berikut. Lama waktu muat dredger, waktunya sama dengan kapasitas tongkang sekian dibagi dengan kapasitas dredger 1.500 meter kubik per jam sama dengan 6,15 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tongkang oleh dredger membutuhkan waktu 6,15 jam. Lama waktu persiapan berangkat ke pelabuhan tujuan diperkirakan setengah jam. Lama waktu angkut tongkang pada saat bermuatan itu sama dengan jarak angkut, yaitu 32 mil dibagi dengan kecepatan pada saat bermuatan 5 knots sama dengan 6,40 jam.
Sedangkan lama waktu persiapan bongkar di pelabuhan tujuan sekitar 1 jam. Lama waktu bongkar sama dengan kapasitas tongkang, yaitu 12.000 ton dibagi 1,3, ini berat jenisnya, menghasilkan kubik, sama dengan 9.230,77 meter kubik, dibagi dengan kapasitas produksi sand pump, yaitu 300 meter kubik kali 2 set, yaitu 600 meter kubik per jam, sehingga waktunya selama 15,38 jam. Lama waktu persiapan kembali ke pelabuhan muat pada saat sudah kosong, yaitu sekitar 0,5 jam. Lama waktu kembali kosong sama dengan jarak angkut, yaitu 32 mil, dibagi dengan kecepatan angkut pada saat kosong, yaitu 6 knot, sehingga lama waktu kembali selama 5,33 jam. Lama waktu persiapan muat di pelabuhan muat atau di tengah laut, yaitu diperkirakan 1 jam, sehingga lama waktu dalam satu shipment atau satu siklus itu sama dengan beberapa waktu yang telah dihitung tadi. Yang pertama ini terdiri dari ini, nah ini yang terakhir 1 jam untuk lama waktu persiapan muat di pelabuhan atau di lokasi muat, sama dengan 36,26 jam. Jadi lama waktu satu siklus atau satu shipment yaitu selama 36,26 jam. Jumlah fritase tongkang atau berapa shipment untuk menyelesaikan volume tersebut, yaitu dengan membagi total volume pasir sebesar ini dengan kapasitas produksi tongkang, yaitu sekian, sama dengan 125 shipments. Artinya untuk mengangkut volume sebesar ini dibutuhkan 125 shipments. Sehingga total waktu operasional tongkang untuk menyelesaikan volume ini sama dengan total shipment dikalikan dengan total waktu per shipment 36,26 jam sama dengan 4.532,50 jam. Jumlah kebutuhan tongkang sama dengan total waktu yang dibutuhkan oleh tongkang, yaitu sebesar 4.532,50 jam dibagi dengan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu 6 bulan, dikalikan 25 hari, dikalikan dengan 15 jam, sama dengan 2,01 unit, atau dibulatkan, jadi jumlah tongkang yang dibutuhkan hanya 2 set. Jumlah kebutuhan sand pump berarti 4 unit yang diinstalasi di atas 2 unit tongkang, dan masing-masing tongkang artinya diinstalasi 2 set sand pump. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-33,
Saya akan membahas dalam hal pengetahuan dasar Senpam, yaitu contoh menghitung estimasi biaya pemilikan dan operasional Senpam, serta biaya satuan produksi dan jumlah kebutuhan biayanya dengan kode video 14 SND03. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya, untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, baru 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator, yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, bahas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video. Pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 BNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun
peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base course yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base course adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base course, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video. Dan heavy duty dump truck ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu bara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batu bara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.